Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal Ethereum. Kita akan bahas lebih banyak tentang price action-nya atau pergerakan harga dari Ethereum. Tentunya dimulai dari The Merge ya. Ya seperti kita tahu, ini announcement-nya itu baru di-upload 27 Mei. Jadi 2 hari yang lalu teman-teman. Jadi The Merge itu teman-teman tahu kalau Ethereum akan beralih ya dari Proof of Work. Di sini dijelaskan dia akan mengakhiri untuk Proof of Work dari Ethereum. Artinya adalah Ethereum nggak bisa di mining lagi. Jadi secara bertahap Ethereum itu akan dikurangi untuk miningnya teman-teman. Karena mining itu membutuhkan banyak resources, terutama energi, listrik ya. Listrik itu nggak ramah untuk lingkungan. Kenapa? Karena produksi listrik itu membutuhkan batu bara. Batu bara membuat pencemaran lingkungan. Nah, jadi mengurangi penggunaan listrik sama dengan mengurangi konsumsi batu bara. Mengurangi konsumsi batu bara berarti membuat bumi ini menjadi lebih baik. Nah, karena beralihnya proof of work ke proof of stake, artinya adalah Ethereum akan mulai bisa di staking, teman-teman. Dan mereka juga sedang melakukan testnet juga untuk Ethereum 2.0. Jadi ada beberapa project yang akan dilakukan di kuartal ketiga sampai kuartal keempat di tahun 2022 ini. Jadi ini cukup bagus berita untuk Ethereum dan juga para holder Ethereum. Projectnya masih bagus banget teman-teman, dan kedepannya Ethereum juga akan tetap untuk burn koinnya secara bertahap. Jadi untuk supply dari Ethereum di pasaran tentunya akan berkurang dengan adanya di burn ini, dan diharapkan juga harganya bisa terdongkrak naik nih. Oke, mungkin sekian aja untuk Ethereum, pembahasan dari fundamentalnya, which is bagus, dan bagaimana dengan price action-nya. Oke, dari pergerakan harga Ethereum di perdagangan hari ini itu ada di kisaran 1793 dolar. Aku pakai USDT ya. Jadi di time frame satu hari ini, sementara pergerakan Ethereum cenderung turun teman-teman, setelah kemarin dia turun karena efek dari bearish flag atau bearish flag. Ini adalah pola continuation penurunan untuk Ethereum dan sekarang sudah terjadi, dan Ethereum itu ketahan di area 1734 dolar atau 1734 dolar. Jadi di area saat ini sebenarnya merupakan area yang cukup solid untuk Ethereum, dan kita akan melihat seperti apa ke depannya Ethereum. Oh ya, di bulan Mei 2021 ternyata Ethereum waktu drop FUD dari China ya, yang melarang penambangan Bitcoin, itu ya Ethereum juga drop di harga sekarang, di harga yang sama seperti saat ini. Kemudian dapat momentum di bulan Juli, Ethereum bullish lagi teman-teman, dan sekarang di bulan Mei di tahun yang berbeda tapi di bulan yang sama, Ethereum juga ketahan di area tersebut. Lalu kemana arah Ethereum ke depannya? Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan untuk beberapa indikator di sini. Yang pertama adalah indikator dari area supportnya, tentunya. Support ini merupakan support yang sangat kuat untuk Ethereum. Apakah area support ini bisa mempertahankan area ataupun penurunan dari yang terjadi pada Ethereum? Kalau memang area ini cukup solid, artinya adalah ya bagus, Ethereum berpeluang untuk mantul nih. Kalau kita lihat juga dari MACD, ini aku pakai MACD, sorry agak kurang jelas ya. Nah, di sini aku udah naikkan MACD teman-teman. Untuk line-nya di sini ada potential bullish divergence. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya justru turun ya. Cuman dia kalau dari indikatornya cenderung naik. Semoga ini merupakan tanda bahwa Ethereum siap untuk mantul nih di harga saat ini. Dan untuk volume perdagangan teman-teman bisa cek juga sudah meningkat luar biasa, dan artinya banyak orang yang sedang memburu Ethereum ketika dia drop kemarin. Itu kalau dari RSI sendiri, RSI-nya juga adanya tanda bullish divergence teman-teman. Jadi sama aja kayak MACD.
Dan semoga di area yang jenuh jual saat ini merupakan momentum untuk Ethereum mendapatkan kesempatan untuk retrace dulu setelah penurunan yang terjadi. Nah, untuk target tentunya aku expect kalau Ethereum bisa naik sampai ke 2400-an. Setidaknya di 2300 sekian lah, teman-teman. Jadi di area tersebut juga ada resistance ya yang mungkin menahan Ethereum. Jadi ya bisa sampai sini atau yang lebih baik bisa sampai ke 2400-an, teman-teman. Karena kedepannya pasti untuk resistance yang terbentuk dari EMA 99 itu akan agak turun. Mungkin dia akan sampai di area 2400-an sampai 2500-an. Kita nggak tahu pasti. Cuman dalam kesempatan seperti ini menurutku menarik untuk melihat Ethereum ke depannya. Oh ya, kenapa Ethereum kemarin-kemarin drop itu karena BTC dominance. BTC dominance-nya itu naik, teman-teman. Kalau kita lihat artinya adalah dominasi daripada Bitcoin itu lebih kuat daripada altcoin yang lain. Nah, karena dominasinya lebih kuat, artinya adalah Bitcoin itu dalam kondisi yang cenderung stabil. Ya, stabil ya, dalam 14 hari terakhir. Sementara Ethereum sebagai altcoin itu ketika dia terakhir itu ada di kisaran 1900-an, justru malah turun, teman-teman. Jadi sedikit drop. Jadi kurang lebih itu efek dari BTC dominance sendiri untuk altcoin, khususnya Ethereum yang kita bahas hari ini. Jadi menarik untuk kita melihat apakah di area saat ini merupakan area yang cukup oke untuk Ethereum bisa melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat dari bentuk candle-nya, oke, di sini ada cenderung candle yang sama ya. Sepertinya ini adalah tanda-tanda reversal sih. Coba reversal candle. Jadi ada dua bentuk candle yang sama. Jadi ya ginilah teman-teman kalau kita trading ya kan. Jadi sometimes kita juga agak lupa karena saking banyaknya ada ratusan model candle untuk reversal candle. Tentunya kita nggak bisa ingat satu persatu. Ya intinya itulah. Jadi kesempatan seperti ini sepertinya cukup menarik untuk kita lihat untuk Ethereum yang kemarin itu sudah buat candle hijau ya, cenderung sama dengan candle yang kemarinnya, dan artinya adalah sepertinya seller ini sudah mulai lelah untuk melakukan penjualan, teman-teman. Kalau kita lihat volume perdagangannya cenderung turun dalam beberapa hari terakhir, dan hari ini kenapa rendah karena weekend. Jadi hari Minggu ya wajar aja sih kalau perdagangannya cenderung agak lemah atau agak sedikit yang memperdagangkan. Cuman menarik untuk kita lihat apakah closing candle besok itu adalah candle hijau. Kalau iya candle hijau maka itu adalah tanda awal untuk Ethereum bisa mengalami kenaikan lagi. Tanda awal ya, belum sebuah kepastian. Marilah kita cek di time frame 4 jam. Sekarang di time frame 4 jam di sini sudah cukup oke menurut aku untuk Ethereum. Dari MACD-nya hijau teman-teman, dan sekarang sudah bullish divergence. Tanda-tanda dari bullish divergence. Harusnya sih kesempatan seperti ini tuh kesempatan yang bagus ya untuk kita mulai mencicil untuk Ethereum atau untuk altcoin yang lain. Kalau dari MACD itu tadi bullish divergence, dari RSI juga cenderung tanda-tanda bullish. Menarik teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari pergerakannya hari ini Ethereum di time frame 4 jam juga cukup bagus. Dia sudah berhasil untuk membuat swing low yang baru. Jadi seperti yang kita bisa lihat juga di sini adalah potensial wave 0, wave 1. Berarti di sini adalah swing low yang baru, yaitu wave 2. Berarti kita ada potensi untuk mencari wave 3 dan wave 5. Tapi entah di mana itu, teman-teman. Cuman yang harus kita waspadai adalah terjadinya penurunan yang bisa terjadi tiba-tiba. Entah itu karena The Fed yang mungkin akan gencar untuk menaikkan suku bunga di bulan depan, ataupun ada news-news yang lain. Jadi itu
harus kita waspadai juga meskipun kita saat ini dalam kondisi optimis. Ya, bukan kita sih, cuma aku doang. Atau mungkin ada teman-teman juga yang optimis melihat potensi saat ini. Jadi, aku sendiri cukup optimis untuk melihat pergerakan market. Ya, semoga aja market bisa segera naik lagi, teman-teman. Karena pasti kita yang sangkut kemarin, mungkin ada yang lupa untuk cut loss, atau yang nggak sempat cut loss, mau exit, atau yang mungkin udah cicil kemarin waktu drop, itu bisa mulai taking profit ketika market kembali reversal. Cuman ini sudah mulai ada tanda-tandanya, kita akan lihat ke depannya akankah untuk Ethereum itu bisa naik lagi ya, bisa ke level 2000-an. Karena kita lihat di area tersebut mungkin ada EMA 99 yang bisa menahan Ethereum. Tentunya dia harus melewati dulu untuk area resistance-nya di 1896. Berarti kalau itu terjadi, kalau seandainya kita akumulasi di harga saat ini, berarti naik sekitar 5%. Terus kalau bisa sampai ke 2000, naiknya sampai ke 11%. Kalau bisa sampai ke resistance kuat di 2400-an, itu bisa naik sampai ke 33%. Ya, lumayan lah, teman-teman. Oke, itu untuk time frame 4 jam. Kalau kita cek dari time frame 1 jamnya, oh, saat ini Ethereum sudah dekat sekali sama resistance di EMA 99. Akankah Ethereum bisa naik nih, menembus area resistance tersebut, atau justru Ethereum malah kepukul turun lagi? Ya, kita akan lihat di time frame dekat, teman-teman. Cuma kalau kita cek dari indikatornya masih hijau. Untuk MACD-nya masih hijau, ada tanda-tanda yang bagus. Dan juga untuk RSI-nya ini masih belum di level jenuh jual ya. Jadi kemungkinan sih di area tersebut bisa aja terjadi rejection untuk Ethereum. Itu adalah di area sekitar 1821, 1821, dan area tersebut juga merupakan area resistance. Waduh, ini banyak sekali resistance ya untuk Ethereum, tapi harus tetap semangat nih untuk menuju bull run. Ya, untuk jangka waktu dekat itu teman-teman market pasti masih naik turun, tapi untuk dalam beberapa hari ke depan aku sendiri cukup optimis kalau market akan berangsur-angsur pulih. Ya, semoga aja. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka kontennya untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa atau ya bolehlah tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.